Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila yang lahir pada 1 Juni 1945 merupakan ideologi dasar bangsa Indonesia. Ideologi ini memuat 5 sila yang mencerminkan cita-cita Indonesia, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Selain menjadi ideologi dasar, Pancasila juga menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang dimuat Pancasila menjadi petunjuk bagi masyarakat Indonesia untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini artinya semua tindakan masyarakat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Segala sesuatu yang dilakukan sehari-hari harus sesuai dengan nilai Pancasila guna meraih cita-cita bangsa. Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila memiliki kedudukan tertentu untuk tanah air. Salah satunya adalah kedudukan sebagai petunjuk untuk menyelesaikan masalah negara. Pancasila sebagai petunjuk menyelesaikan masalah. Selain menjadi pedoman untuk berperilaku, Pancasila juga menjadi petunjuk untuk menyelesaikan masalah atau konflik di Indonesia, baik konflik budaya, sosial, ekonomi, maupun politik. Pancasila sebagai pembangun karakter. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dapat dijadikan pandangan hidup serta pembangunan karakter. Dengan kata lain, masyarakat diharuskan memiliki kepribadian yang sesuai dengan nilai dan norma Pancasila. Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Pancasila memiliki kedudukan sebagai alat pemersatu bangsa. Kehadiran Pancasila telah menyatukan keberagaman masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai ras, suku, dan budaya. Tanpa kehadiran Pancasila, masyarakat tidak akan bisa bersatu sebagai nusa dan bangsa seperti sekarang. Arti sila Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan. Tentunya ini disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Karena itu, makna dari sila ini juga berarti kita perlu saling menghormati antar umat beragama sehingga tercipta kehidupan yang rukun. Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini, kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menghargai satu sama lain. Kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, serta bekerja sama untuk kedamaian negara kita. Yang ketiga, ada persatuan Indonesia. Sila ketiga berarti kita harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara. Yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Terkadang kita akan menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang. Namun kita harus menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi. Yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila ini berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, selalu bersikap adil. Selain itu, kita harus seimbang antara hak dan kewajiban dengan juga menghormati hak-hak orang lain.